kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Adiansyah dengan NIM 23070027043. Saya berasal dari Prodi D3 Elektro kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang laser. Berikut adalah materinya. Keseimbangan. Dalam konteks laser, konsep keseimbangan mencakup sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap output laser yang dihasilkan. Sebuah laser bekerja berdasarkan prinsip penguatan cahaya melalui proses stimulasi emisi radiasi. Penting untuk menjaga keseimbangan di dalam resonator laser, yaitu ruang di mana cermin yang membentuk lintasan cahaya pantul. Salah satu aspek keseimbangan yang kritis adalah jumlah foton yang diproduksi dalam resonator. Proses ini melibatkan penguatan foton melalui interaksi dengan medium penguat, seringkali berupa gas, cairan, ataupun padatan tertentu. Keseimbangan di sini mencakup menjaga agar laju penguatan foton sebanding dengan laju absorpsi, sehingga jumlah foton yang dihasilkan tetap stabil. Selain itu, keseimbangan juga melibatkan faktor-faktor seperti kerugian optik dan karakteristik medium penguat. Kerugian optik seperti dispersi atau absorpsi tidak diinginkan dan perlu diimbangi untuk mencegah penurunan efisiensi laser. Sementara itu, karakteristik medium penguat seperti panjang gelombang gain maksimum juga harus diperhitungkan agar keseimbangan optimal dapat dicapai. Ketika semua ini sejalan, laser mencapai keseimbangan optik yang memastikan bahwa jumlah foton yang keluar melalui cermin output sebanding dengan yang diproduksi dalam resonator. Hal ini mendukung penghasilan output laser yang konsisten, teratur, dan dapat diandalkan. Yang penting dalam berbagai aplikasi, termasuk komunikasi optik, pemrosesan material, dan penelitian ilmiah. Sistem dua negara. Sistem dua negara dalam konteks laser merujuk pada konsep resonator optik yang terdiri dari dua cermin yang memantulkan cahaya di antara mereka. Resonator ini membentuk suatu ruang terbatas di dalamnya di mana cahaya dapat berkembang biak secara terkonsentrasi dan saling memperkuat. Cermin yang satu bersifat sebagian transparan, memungkinkan sejumlah kecil cahaya keluar dari resonator, yang kita kenal sebagai output laser. Cermin yang satu lagi disebut cermin reflektif, memiliki reflektivitas yang tinggi sehingga sebagian besar cahaya yang mencapainya dipantulkan kembali ke dalam resonator. Cermin transparan dikenal sebagai cermin output, biasanya memiliki reflektivitas yang lebih rendah, memungkinkan cahaya untuk keluar dan menjadi output dari laser. Dalam sistem dua negara, pemilihan sifat optik dan reflektivitas cermin ini dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan kinerja laser sesuai dengan aplikasi yang diinginkan.
Selain itu, struktur ini memungkinkan kontrol yang lebih baik atas karakteristik output laser seperti intensitas, divergensi, dan stabilitas. Sistem dua negara ini telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk komunikasi optik, pemrosesan material, dan penelitian ilmiah. Fungsi bentuk garis. Bentuk garis pada laser memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi teknologi. Laser, singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, menghasilkan sinar cahaya yang terfokus secara koheren. Garis pada laser dapat dibentuk melalui penggunaan berbagai elemen optik, seperti prisma atau cermin yang dirancang secara khusus. Fungsi utama bentuk garis pada laser adalah memberikan presisi dan ketepatan dalam pemrosesan atau pengukuran. Dalam pemotongan material, garis laser yang tipis memungkinkan potongan yang lebih halus dan akurat. Pada pengukuran jarak atau pemindahan 3 dimensi, bentuk laser membantu dalam menentukan posisi atau bentuk objek dengan lebih tepat. Selain itu, bentuk garis pada laser juga sering digunakan dalam berbagai aplikasi ilmiah dan medis. Dalam mikroskopi, misalnya, garis laser membantu menciptakan gambar yang dengan resolusi tinggi. Di bidang kedokteran, laser dengan bentuk garis dapat digunakan dalam prosedur bedah presisi atau pengobatan penyakit mata. Secara keseluruhan, fungsi garis pada laser berkaitan erat dengan aplikasi spesifik di berbagai bidang, di mana presisi dan ketepatan sangat dihargai. Penyerapan dan amplifikasi. Proses penyerapan dan amplifikasi dalam materi laser merupakan dua tahap kritis yang memungkinkan fungsi dasar dari laser, yaitu emisi sinar cahaya terfokus secara koheren. Penyerapan terjadi saat materi yang digunakan untuk membangkitkan laser menyerap energi dari sumber luar, seperti lampu kilat atau lampu pompa. Proses ini meningkatkan energi dari atom atau molekul dalam materi tersebut, mendorong mereka ke tingkat energi yang lebih tinggi. Setelah penyerapan, langkah berikutnya adalah amplifikasi. Materi yang telah menyerap energi dan memiliki atom atau molekul yang berada dalam tingkat energi yang lebih tinggi ini akan mengalami stimulasi emisi. Ini berarti mereka akan mengeluarkan foton tambahan yang identik secara fasa dan arah dengan foton asli yang merangsangnya. Proses ini menyebabkan peningkatan jumlah foton dengan energi dan fase yang sama, sehingga menciptakan amplifikasi cahaya. Dalam konteks laser, amplifikasi ini terjadi melalui saling tindakan atom atau molekul yang sudah dipinggirkan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ketika foton yang telah dihasilkan pada tingkat energi tinggi ini bertemu dengan atom atau molekul lain yang ada pada tingkat energi yang sama, mereka akan merangsangnya untuk juga menghasilkan foton tambahan, menciptakan efek bola salju yang menyebabkan peningkatan dramatis dalam intensitas cahaya. Secara keseluruhan, proses penyerapan dan amplifikasi dalam materi laser bersifat saling terkait dan fundamental. Dalam membentuk sifat dasar laser, penyerapan memberikan materi energi yang diperlukan, sementara amplifikasi memastikan peningkatan dramatis dalam jumlah foton dan akhirnya sinar laser yang terfokus dan koheren. Resonator dan kondisi osilasi adalah suatu sistem optik yang terdiri dari dua cermin reflektif yang membentuk rongga resonansi untuk sinar cahaya. Resonator ini memainkan peran kunci dalam meningkatkan intensitas dan koherensi sinar laser. Cermin reflektif yang membentuk resonator memiliki reflektivitas tinggi, sehingga sebagian besar sinar cahaya yang memantul dari salah satu cermin akan terjebak dalam rongga resonansi, menciptakan kondisi yang mendukung osilasi. Kondisi osilasi yang merupakan langkah penting dalam operasi laser terjadi ketika sinar cahaya yang terjebak dalam rongga resonansi melalui serangkaian pantulan antara kedua cermin.
Proses ini menciptakan gelombang sinusoidal yang dapat terus berkembang seiring waktu. Kondisi osilasi ini hanya tercapai ketika panjang gelombang sinar cahaya dalam resonator cocok dengan panjang gelombang yang sesuai dalam medium gain materi laser. Oleh karena itu, rongga resonansi memberikan lingkungan yang mendukung penguatan sinar cahaya dengan memastikan bahwa panjang gelombang dihasilkan oleh osilasi bersesuaian dengan panjang gelombang yang diinginkan oleh medium gain. Resonator juga bertanggung jawab untuk memfokuskan dan memutuskan sinar yang dihasilkan oleh laser. Beberapa sistem laser praktis mencakup berbagai jenis laser yang digunakan untuk aplikasi yang beragam dalam berbagai bidang. Salah satu sistem laser yang umum digunakan adalah laser semikonduktor, yang memanfaatkan bahan semikonduktor seperti dioda laser. Laser semikonduktor sangat efisien dan kompak, sering digunakan dalam komunikasi optik, pemindaian barcode, dan pemrosesan material. Laser tipe serat optik merupakan sistem laser lain yang penting. Dalam laser ini, cahaya dihasilkan oleh dan dikonduksikan melalui serat optik panjang yang sangat halus. Keunggulan utamanya termasuk kekompakan, keandalan tinggi, dan kemampuan untuk mengirimkan daya tinggi ke tempat yang jauh. Laser serat optik banyak digunakan dalam sensor optik, pemotongan material, dan juga telekomunikasi. Laser semikonduktor adalah jenis laser yang menggunakan bahan semikonduktor sebagai medium gain atau medium penguatnya. Medium ini seringkali berupa dioda laser, yang merupakan semikonduktor tipe N atau P yang diaktifkan oleh sumber daya eksternal seperti arus listrik atau lampu pompa. Laser semikonduktor memiliki beberapa keunggulan utama yang menjadikannya populer dalam berbagai aplikasi. Salah satu keunggulan utama laser semikonduktor adalah kekompakannya. Dibandingkan dengan jenis laser lainnya, laser semikonduktor dapat dirancang dalam bentuk yang sangat kecil dan ringkas. Model laser dan teknik kontrol. Model laser mengacu pada pola dan sifat variasi intensitas laser. Dalam suatu resonator, seperti pada laser, berbagai mode dapat terbentuk karena pantulan cahaya antara cermin reflektif. Teknik kontrol mode laser sangat penting untuk memastikan bahwa laser beroperasi secara stabil dan juga menghasilkan output yang diinginkan. Salah satu teknik utama adalah penggunaan aperture atau pembatas mode yang berfungsi untuk memilih mode tertentu dan menghambat mode yang tidak diinginkan. Osilator parametrik. Dalam konteks laser merujuk pada suatu sistem di mana proses osilasi terjadi melalui penempatan parametrik yang melibatkan perubahan dalam parameter optik atau elektrik dari resonator laser. Dalam osilator parametrik umumnya terdapat elemen-elemen yang dapat mengalami modulasi parametrik seperti indeks, bias, atau panjang rongga resonansi untuk mendukung terjadinya osilasi yang koheren. Perbedaan utama adalah osilator parametrik dan osilator laser konvensional adalah bahwa osilator parametrik mengandalkan proses pemampatan parametrik untuk meningkatkan intensitas gelombang cahaya. Sementara osilator laser konvensional bergantung pada penempatan stimulasi emisi. Penguat serat optik adalah komponen kunci dalam sistem laser berbasis serat optik yang berfungsi untuk meningkatkan intensitas sinyal optik. Dalam penguat serat optik, panjang serat optik ini sendiri bertindak sebagai medium gain yang memungkinkan penguatan sinyal optik tanpa memerlukan perangkat penguat tambahan seperti pada laser atau gas.
MASER adalah singkatan dari Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Adalah suatu perangkat yang mirip dengan laser, namun menghasilkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi mikro (GHz) atau gelombang mikro. Meskipun memiliki prinsip dasar yang mirip dengan laser, MASER lebih dulu dikembangkan pada tahun 1954 oleh Charles Townes dan James P. Gordon di Laboratorium Radiasi Massachusetts Institute of Technology. Kebisingan dalam materi laser merujuk pada berbagai gangguan atau frekuensi fluktuasi yang dapat mempengaruhi kinerja laser dan mengurangi kualitas outputnya. Kebisingan ini dapat berasal dari sejumlah faktor, termasuk sifat intrinsik dari medium gain laser, perubahan parameter operasional, atau bahkan interferensi elektromagnetik eksternal. Aplikasi laser melibatkan pemanfaatan teknologi laser dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai hasil yang tidak mungkin dicapai dengan metode konvensional. Salah satu aplikasi utama laser adalah di bidang komunikasi optik. Laser adalah di bidang komunikasi optik digunakan dalam pesawat optik untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan kapasitas besar. Teknologi ini mendukung infrastruktur internet, telepon seluler, dan jaringan telekomunikasi modern. Pemrosesan material laser memiliki peran krusial. Laser digunakan untuk pemotongan, pengelasan, dan penandaan material dengan tingkat presisi tinggi. Yang terakhir yaitu laser atom. Laser atom, juga dikenal dengan atom laser, adalah suatu bentuk khusus dari laser yang menggantikan medium gain konvensional yang digunakan dalam laser dengan atom sebagai medium gainnya. Prinsip dasar laser atom mirip dengan laser tradisional yang melibatkan penguatan stimulasi emisi radiasi. Namun, dalam laser atom menggantikan molekul atau atom gas dalam medium gain.